Dibejak itu Dibejak-bejak? bahasa Bali. Gini bukan sih dibejak? Ya betul chef. Wih, ntar gini ya bahasa Balinya. Diremas-remas. Diremas-remas chef. Guys, waktunya tinggal 45 menit. Yes, chef. Ingat kalian adalah 10 besar, jadi make sure bikin kami makan enak, masak yang benar. Oke? Kami diberikan waktu 60 menit untuk mengolah bahan-bahan yang kami dapat. Aku langsung kepikiran, aku pengen olah isomaltnya sebagai pengganti gula dan juga empingnya sebagai crumble. Sisa waktu 45 menit, di situ aku sebenarnya udah pede sih sama dish aku. Karena tantangan terberatnya adalah untuk melembutin si ribs ini, which is dia udah ada di presto. Gimana Jonathan? Chef, so far so good chef. Harusnya gampang kan? Kamu edamame, habanero, donjang, dan iga. Iga chef. Jadi buat Ribs, nanti glazingnya aku buat dari donjang, habanero. Jadi rasanya Korean. manis, pedes gitu chef. Manis pedas. ya. Habanero Nanti- campur donjang. Ya chef. Sama Head on. Head on. Habanero campur donjang. Head on campur langsung. Sebagai marinasi dan bagaimana glaze. sih? Ya sih, glaze chef. Oke, Kita cari, hati-hati ya. Ya chef. Hati-hati tingkat keasinannya, juga pedasnya itu harus selaras. Siap chef. Thank you chef Juna. Yuk. Di sisa waktu 45 menit, aku langsung eksekusi bersihin seafood-seafoodnya. Udang, kerang, cumi, supaya untuk dimasukin ke tom yumnya. Seru banget sih, di top 10 ini tiba-tiba langsung ada games seru banget yang kita harus nebak, ngambil bola, terus habis itu kita bakalan dapet huruf-huruf yang ada di MasterChef Indonesia. Guys, waktu kalian 30 menit lagi. Waktu sisa 30 menit, semua hampir siap, kecuali coconut crumble-nya. Aku ingin mendapatkan tekstur, jadi aku cepet-cepet buat coconut crumble. Untuk membuat coconut crumble sendiri, itu sama saja seperti crumble biasa. Cuman aku kurangi tepungnya dan diganti dengan desiccated coconut bersama juga coconut flakes. Di menit ke-30, Chef Karen datang ke bench. Jadi ditanya, ini bikin apa? Bu Sandra, Chef. tadi dapat apa ya? Dapat feta Feta dan? sama nori. Oh, bikin apa? Fetanya setahu saya kan cuma untuk salad, Chef. Ya, Jadi, I make salad salad sama. sama ini di grill. Oke. Tapi ini udah gini nanti masuk oven buat dia matangnya. Ini udah crunchy nih Iya, atasnya. tapi dia kurang matang dikit. Oh, kurang matang dikit. Jadi ntar di oven lagi. Terus ada smashed potato Iya, juga. Oke. Musnya sih pairingnya good sih. Terus Tapi norinya di itu- mana? Ini norinya tadi saya blender masukin ke ini. Di dalamnya, di stuff. Enggak dicampur di bumbu. Marinate, di marinasi marinate, aja. Oke. Musnya sih it's worth ya, soalnya kan nori ada Asin-asin, gurih-gurih umami ya. Oke. I hope so, Chef. Thank you. Pastiin saladnya jangan wilted ya. Iya, Bu nanti Sandra ya. aku pisahin Sama rasanya, dressingnya. dulu tuh Bu Sandra pernah bikin salad tuh mantep banget. Ingat Iya, nggak? Yang iya, ada iya. pomelonya. Ah. Iya, harus kayak gitu. Iya, I Kan? try to do my best. Thank you. Berdasarkan tomat, keju, oregano, terus margarin, jadi saya putuskan untuk memasak Italian food. Gitu. Jadi saya akan membuat pasta, entah itu gnocchi atau pasta, lagi dipikirkan. Terus ini saya lagi buat sausnya. Setelah semua hampir siap, aku cicipi lagi duriannya. Dan duriannya enak pol. Bijinya mek sak mene, dagingnya tebel. Iki nek iso digawa mule tak gawa mule. Waktu memasak kalian tinggal 15 menit.
Waktu lagi 15 menit, karena bahan yang dibutuhkan semuanya udah lengkap, tinggal beli tambahin kondimen-kondimen seperti tadi beli udah buat kacang, sekarang beli mau buat si kelapa sangrainya untuk beli taburi di atas rombotannya. Sisa waktu 15 menit, Chef Norman sempat visit ke bench aku. Ragil, bikin apa Ragil? Saya bikin stuffed bell pepper pakai basmati, iga, tenderloin, mirepoix, tomato paste, tomato, sama saya kasih Gruyere cheese sama mozzarella juga. Terus untuk aromatiknya pakai apa? Aromatiknya tadi pakai rosemary, thyme, oregano, paprika, sama thyme. Jadi udah cuman itu aja. Ini di stuffing ke paprika. Ya, Terus ini sausnya. sausnya. Ini sausnya apa? Romesco lagi. Iya, Chef. Romesco. Oke. Thank you, Chef. Di menit ke-15, aku cek sponge cake yang ada di oven dan ternyata warnanya udah golden brown. Aku coba tusuk pakai tusuk gigi dan ternyata udah matang. Jadi tinggal aku keluarin aja dan aku dinginkan. Lima menit lagi ya waktu kalian. Come on. Sisa waktu 5 menit, sebenarnya aku udah siapin plating aku dan tinggal kreceknya aja nih. Aku make sure dulu bumbunya udah pas apa belum dan aku langsung masukin rambak. Waktu kurang 5 menit aku mulai plating acarnya, kemudian nasi, kemudian si gulainya agar jadi satu set yang komplit. Tapi seru ya Juna ya? Apa main gini ya? Iya, seru banget. Sekali-sekali. Kasih mereka excitement ya, fun and Excitement. excitement supaya somehow Relax ya? relax dan juga merasa jangan terlalu tense lah di sini. Tapi kan relaxnya bentar. Iya. Abis itu jeng-jeng. Jeng-jeng. Mengadu nasib Iya, dengan mengadu nasib. bahan. Balik lagi ya, diuji kecermatan mereka, kecerdikan mereka pada saat mereka mendapatkan bahan-bahan ya sesuai dengan bola, sesuai dengan alfabet itu. Kita lihat nanti jadi. Kita lihat nanti jadinya kayak gitu. Oke. Guys, waktunya plating. 30 detik lagi. Yes, Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kami sudah berkeliling dan kami akan panggil ke depan yang kami anggap menarik. Kita mulai dari Dewa. Dan ternyata orang yang dipanggil ke depan adalah Bli. Di sana Bli merasa bangga sebagai orang Bali. Bli bisa bawa maju ke depan dan dicobain sama juri makanan khas Bali. Buat apa Dewa? Ini makanan khas dari Bali, Chef. Khususnya dari Klungkung. Kemudian ada ayam, uyah, seretabil. Itu biasanya makanan paling simpel, Chef. Jelasin nama Di Chef dalam, Karen Chef. sama Chef Norman apa itu siap sertabio itu apa? Jadi ayamnya itu dibejak menggunakan garam, uyah itu garam, terus serai itu terasi, tabia itu cabai, dan lemu itu ya lemu, Chef. Dibejek, emang ada yang ngerti?
Dibejek itu Dibejek-bejek? bahasa Bali. Gini bukan sih dibejek? Ya betul, Chef. Wih, ntar gini ya bahasa Balinya. Diremas-remas. Diremas-remas, Chef. Kamu dapat apa? Coba dijelasin dulu dong. Saya dapat cabai hijau sama oyong, Chef. Oke, aplikasinya di mana? Aplikasinya oyongnya saya buat di serombotannya. Kemudian cabai hijaunya saya pakai di ayamnya juga dan di sambal untuk serombotannya, Chef. Serombotan kaples namanya. Oyongnya dicuci dulu, dibersihin. Direndam sebentar pakai air garam biar hilang getah-getahnya, Chef. Kemudian saya blast juga menggunakan air garam biar benar-benar nggak isi getahnya, Chef. Dewa, Ya, Chef. kalau menurut saya tuh rasanya waktu dimakan, saya nggak suka terasi. Tapi terasi ini bagi saya penting di sini. Terasi kamu bisa bikinnya wangi. Cuman ada kurangnya buat saya satu, kurang seasoning sedikit. Kamu tuh berani di pedesnya, cuman garam dan lain-lainnya tuh mestinya kamu setingkat lebih tinggi aja. Makasih, Dan Chef. kayaknya piringnya kurang gede deh. Thank you, Dewa. Ya, Chef. Chef Karen sebenarnya nggak suka sama terasi. Tapi dengan beli buat serombotan dan juga uyah tabio ini sebenarnya basicnya adalah terasi. Beli bisa buat terasinya ini nggak enak gitu, nggak bau gitu, tapi enak. Oke, bumbu serombotannya itu enak sekali. Thank you, Chef. Biasa kan pakai 3 kacang, Ya. kacang hitam, kacang Kacang kedelai, mentik. sama kacang tanah. Betul, Chef. Ya variasi lah, ada yang pakai beda kacang, tapi gunanya pakai 3 kacang itu menambah tekstur. Betul. Sorry, Chef, beli pakai 1 kacang karena beli juga takut waktunya nggak nutut, jadi beli cuma pakai 1 kacang. Bumbu serombotannya itu enak, tapi kurang banyak. Si ayam tadi waktu saya ke kamu kan saya bilang, Ya, ini kurang garam. kurang garam. Ya, Chef. Dewa, Ya, berarti kamu orang Bali nih. Ya memang orang Bali, Chef. Kamu masak masakan Bali dengan baik dan benar. Kami nggak menginginkan sesuatu yang mewah, bikin sesuatu yang simple pun. Jika eksekusinya baik, kami happy. Serombotan kamu, siap tabia lemo kamu cukup bagus. Terasinya agak kurang di siap tabia lemonya. Terasi dan lemonya itu bisa kamu lebih tingkatkan lagi. Kamu masak nasinya juga pas, ayamnya juga matang dengan sempurna, dan nggak alot. Bagus itu. Terima kasih, Chef. Saya ngebayangin siapnya kasih bakaran, itu pasti akan lebih enak. Di sananya sih emang nggak dibakar. Sama minyak kelapa, itu pasti akan lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Dewa. Makasih, Chef. Thank you. Beli mendengar semua komentar juri sih seneng ya. Dan Beli berharap dari komentar juri itu Beli bisa naik ke lunch. Next. Elsa. Juri ternyata sebut nama aku Elsa. Ini beneran nih. Makanan aku ini kan cukup simpel ya. Ya udahlah, aku bawa ke depan dengan PD-nya. Apa ini Elsa? Ini krecek tahu tempe dengan crispy enoki. Krecek tahu tempe kayak krecek Jogja. Saya sebelumnya baru makan krecek 2 kali, Chef. Jadi Kenapa bikin krecek tahu tempe? karena hal pertama, karena ini barangnya tadi simple. Dan hal pertama yang saya mau bikin sih ini karena mungkin walaupun makannya baru beberapa kali, tapi lumayan familiar lah dengan bumbu-bumbunya juga. Kamu maunya lebih lebih asin apa ke manis? Iya, lebih gurih aja. Sebenarnya daerah saya tidak ada yang salah, tapi ada yang salah. Krecek itu biasanya terasinya terasa lebih merah dan pedas. Di sini kamu punya lebih gulai. Enak, apakah enak? Enak. Tapi kalau kamu kiblatnya ke krecek Jogja gitu ya, itu pasti pedas. Kedua, warnanya
kandungan cabai merahnya atau cabai merah keritingnya juga lebih banyak sehingga dia lebih merah dari ini. Bahkan kadang dicemplungkan, diikut sertakan masak cabai rawit merah utuh. Elsa, secara flavor, ya nggak ada yang salah sama krecek kamu. Cuman kamu harus hati-hati karena kamu kan menggunakan rambak. Nggak semua rambak itu pada saat dimasak atau diolah seperti ini itu bisa hilang bau asal usul rambaknya. Pewangi atau rempah-rempah atau aromatik dalam bumbu krecek ini cukup penting. Jadi ketika dia di soaking lagi atau diolah bareng, itu dia biasanya keluar. Jadi next time kalau bikin masak sesuatu dengan menggunakan rambak harus hati-hati. Ya? Saya setuju sama yang Chef Juna bilang. Ini lebih ke penamaannya, Sa. Jadi kalau krecek kita mikirnya tuh yang mecek-mecek krecek yang gudeg gitu loh. Sedangkan yang kamu kasih ke kita lebih ke gulai. Ini rasanya benar-benar seperti, mestinya namanya gulai, tahu, tempe, rambak. Mungkin kayak gitu kali. Jadi bukan krecek tapi pakainya rambaknya. Dan untuk rasa gulainya sebenarnya kalau dimakan barengan nih, it's okay. Soalnya tuh kalau kita makannya pisah ya, menurut saya kamu punya rambak itu kurang seasoning sedikit. Tapi kamu punya enoki, itu lumayan asin. Kalau saya nganggep, soalnya mata saya susah bilang ini krecek. Saya butuh sedikit acidity. Itu aja dari saya. Thank you, Elsa. Thank you, Chef. Aku rasa aku dapat komentar yang cukup positif walaupun ada kekurangannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka enjoy juga sama makanan aku.